Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kita anugerah melebihi dunia dan seisinya, yakni anugerah iman, anugerah Islam, anugerah taufik. Anugerah ini merupakan hal yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Kita bisa membayangkan ketika seorang itu tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terluput darinya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Contoh kecil saja, dalam sehari atau dalam waktu yang singkat seorang itu bisa kehilangan pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya dalam waktu 5 menit saja terkadang orang itu sudah terluput dari pahala yang melebihi dunia dan seisinya. Ini adalah contoh kecil, belum lagi amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi beruntunglah kita, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan hidayatut taufik, di mana hidayatut taufik ini merupakan salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang salah satu ibadah hati yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati yang paling mulia di sisi Allah, bahkan ibadah yang merupakan syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengerjakannya, dan sebaliknya ketika ada orang yang ibadah tersebut, yang melakukan ibadah tersebut tapi tujuannya bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia inginkan dalam ibadah tersebut. Ibadah hati yang mulia yang kita maksudkan di sini adalah sifat ar-raja. Sifat ar-raja. Ar-raja ini merupakan ibadah hati
Kalau dalam bahasa Indonesia roja itu artinya harapan, atau dalam bahasa Jawa ngarep-ngarep, ngarepaken, niku roja, ar-roja. Tapi yang dimaksud di sini bahwasanya roja itu menurut Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi hafizallahu taala, as-sa'yu ila syai'i ma'a mailin nafsi ila husulihi. Roja yaitu keinginan seseorang terhadap sesuatu, keinginan sesuatu dan ingin untuk mendapatkannya. Ini adalah roja. Jadi ketika kita memiliki keinginan dan kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut, ini berarti kita roja, berharap. Misalkan ketika kita menginginkan anak kita yang sekarang mungkin sudah kelas 6, kemudian kita ikutkan bimbingan belajar dengan keinginan agar nanti nilainya, nilai ujian nasionalnya, nilainya bagus, nilainya baik. Nah, ini berarti kita ar-roja, berharap. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi ar-roja ini bahwasanya seseorang itu ketika dia beribadah dan mengharapkan sesuatu dari ibadah tersebut, ini berarti roja. Maka disebutkan oleh ulama bahwasanya roja ini merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah karena merupakan ibadah hati. Ibadah hati yang ibadah tersebut butuh kita menata hati kita, butuh menata hati. Kalau hati kita tidak ditata ketika kita beribadah, tentu harapan kita bukan ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ingin mendapatkan yang lain. Oleh karena itu tadi kita sebutkan bahwasanya roja ini merupakan syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi, para rasul, dan para ulama-ulama terdahulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan roja ini, tidak meninggalkan harapan. Mereka pasti berharap. Apa yang diharapkan oleh mereka tiada lain adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para orang-orang salih yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, mereka itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka ada rasa harapan, berharap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa harapan. Apa? Ya harapan tentu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ya sebagian orang-orang yang berpendapat bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah kemudian menginginkan surga, berarti ini syirik. Ya. Dan ini keliru, ya, pendapat yang keliru. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengharap surganya Allah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Berbeda dengan orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi aliran kebatinan yang mereka menganggap bahasanya ibadah kok minta surga, ibadah kok berharap surga, berarti itu sudah syirik.
kecampuran niatnya, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, tapi sudah menginginkan surga, ini termasuk perbuatan kesyirikan. Nah, ini adalah pendapat yang keliru. Ya, pendapat yang keliru. Kenapa pendapat yang keliru? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kepada kita umatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengharapkan atau meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang yang datang kepada beliau dan meminta, ya, berdoa kepada Allah meminta surga. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika engkau meminta surga, maka mintalah langsung surga Firdaus. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Nah, ini kan berarti kita memang berharap, dan tentu jamaah yang hadir di sini tidak ada yang ingin masuk neraka, pasti ingin berharap masuk ke dalam surga. Salat kita, ya, zakat kita, puasa Senin Kemis kita, haji kita, ibadah-ibadah yang lainnya, pasti kita inginkan agar kita mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, misalkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu minta? Kemudian orang tadi menjawab, sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu berada di surga. Nah, ini kan berarti harapan. Orang tadi berharap di dunia bersama Rasulullah, di akhirat juga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah memberikan resep apa? Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada beliau radhiyallahu an agar memperbanyak sujud, artinya memperbanyak salat sunnah. Berharap untuk bertemu di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berharap dalam menjalankan ibadah, kita berharap, ya, surganya Allah dan agar dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah tercela, ya, tidak apa-apa, karena kaitannya dengan akhirat. Kita tidak meminta dunia, yang kita minta adalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang penduduk surga itu bagaimana. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu. Mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berharap rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan rahmatnya, ingin mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala takut, ya, takut agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi roja itu sekali lagi merupakan amalan ibadah qalbiyah yang amat penting bagi kita untuk kita tata. Ya, sangat penting bagi kita untuk kita tata, karena ketika hati kita ini condong, ya, condong kepada keinginan-keinginan yang kurang positif, kepada keinginan-keinginan yang negatif, maka justru akan menyengsarakan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia itu berharap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Nah, di sini ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bahwasanya orang-orang mukmin kita ini tentu ingin berharap bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surga. Ya. Tentu kita ingin mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka, menjauhkan kita dari siksanya. Dan ini yang kita hari demi hari ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita baca di akhir tasyahud. Kita meminta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berlindung dari akhir tasyahud, berlindung dari fitnah hidup dan fitnah mati. Kemudian berlindung apa lagi? Dari siksa kubur. Kemudian berlindung dari Dajjal. Ini kan kita berarti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama di surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari Dajjal. Nah, kita karena diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka ketika kita menghafalkan surah Al-Kahfi ayat yang ke-1 sampai ke-10 dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah Dajjal, maka tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Diperbolehkan. Kita berdoa itu pun hakikatnya adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa yang kita inginkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya roja ini sekali lagi merupakan ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mulia di sisi Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi tadi mengatakan, "Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita ini dalam beribadah, harapan kita dalam beribadah itu bukan karena Allah atau bukan karena pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lainnya, karena urusan dunia, maka kita telah terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang roja, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan arahan agar seorang itu melakukan amal salih dan agar tidak menyekutukan Allah. Artinya jangan sampai ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita bukan kepada Allah, harapan kita bukan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi harapan kita dunia. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang keras. Bahkan orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap selain Allah, berharap dunia, berharap yang lainnya, maka bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama,
hal tersebut termasuk syirkul iradah, syirik dalam keinginan, karena keinginannya bukan karena Allah, tapi keinginannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap ibadahnya, salatnya agar nilainya bagus. Ketika menjelang ujian melakukan salat tahajud agar nilainya bagus. Ketika dia salat tahajud tapi harapannya agar mendapatkan kedudukan di dunia. Dan ini terkadang yang kita jumpai, wallahu a'lam bishawab, ya. Dan semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Sebagian orang tua itu kadang ada yang mengarahkan anaknya, nak, jangan sampai kamu meninggalkan sholat tahajud agar kamu mendapatkan pangkat, agar derajatmu tinggi. Ini terkadang orang tua ada yang memberikan arahan seperti itu kepada anaknya. Derajat atau pangkat yang dimaksud di sini bukan derajat di sisi Allah, tapi derajat di dunia. Dengan berdalil firman Allah Subhanahu wa taala, maqamam mahmuda, mendapatkan maqam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menganggap maqamam mahmuda ini kaitannya di dunia. Jadi sehingga dia mengarahkan anaknya untuk sholat tahajud, harapannya agar hidupnya ini mewah, hidupnya ini kecukupan, menjadi orang yang berpangkat, menjadi orang yang memiliki derajat di kehidupan dunia. Ini termasuk salah dalam berharap dan bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Misalkan pula ketika ada orang yang sholat duha dengan harapan agar rizkinya lancar. Nah, ini adalah hal yang keliru. Tidak ada kaitannya sholat duha dengan lancarnya rizki. Tidak ada kaitannya sholat tahajud dengan kedudukan yang tinggi di dunia. Adapun ketika ada orang yang mengamalkan sholat duha kemudian rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu memang bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Selaka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala la yahtasib, tanpa perhitungan. Karena sholat duha ini merupakan bagian dari takwa, maka ketika ada orang yang sholat duha dan rizkinya dilancarkan oleh Allah, maka ini merupakan implementasi dari takwa, bukan karena zat sholat duha itu sendiri. Saged dipahami ya. Dan termasuk sholat tahajud niku wau nggih kados ngaten. Tidak ada dalilnya sholat tahajud harapannya untuk kedudukan di dunia, derajat pangkat di dunia, ini keliru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jangan sampai kita ini berharap dunia ketika kita beribadah. Jangan sampai ketika kita beribadah berharap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan orang-orang yang ketika dia itu beribadah tapi keinginannya, harapannya untuk dunia. Ibadahnya dia niatkan untuk dunia. Maka Allah katakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan memberi kepada orang tersebut apa yang dia inginkan, pasti akan diberi oleh Allah. Salat duha agar rizkinya lancar pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lancar rizkinya. Niatnya agar rizkinya lancar.
Dia sholat tahajud ya agar misalkan maaf menang ya dalam pemilihan, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan beri. Tapi kata Allah ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, tapi ketika nanti di akhirat tiada lain yang mereka dapatkan hanyalah neraka. Wa habita ma sana'u fiha, lenyap amalan-amalan yang dikerjakannya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan ya batallah seluruh apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Muspro boten wonten gunani. Ketika orang tersebut beribadah tapi ibadahnya ya berharap bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi harapannya adalah untuk dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi di sini ulama memberikan penjelasan bahwasanya berharap itu ada dua macam. Ada berharap yang sifatnya ibadah dan ada berharap yang sifatnya itu bukan ibadah. Kalau tadi orang yang beribadah kepada Allah berharap ya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan akhirat, ini berarti rojak yang sifatnya ibadah. Tapi kalau ada orang yang berharap kepada orang lain, misalkan agar orang lain tadi menolongnya, misalkan dalam keadaan dia itu butuh di tengah perjalanan, misalkan ya ternyata qadarullah wa masafa'al ya kendaraannya macet di jalan, terus dia berharap agar ada orang lain yang membantunya, maka ini tidak apa-apa, karena orang yang ya karena keinginan dia agar ditolong orang lain ini dalam keadaan orang itu mampu menolongnya. Tapi kalau dia berharap kepada orang yang dia itu tidak mampu, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan. Misalkan juga ada orang yang dia itu membawa barang yang berat, kemudian dia berharap ada orang lain yang membantunya agar sedikit meringankan pekerjaannya, maka itu tidak masalah. Ya, tidak apa-apa, tidak termasuk ya rojak yang dilarang. Jadi rojak yang dilarang adalah ketika seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan niatnya itu bukan untuk Allah atau niatnya bukan karena akhirat, tapi karena dunia atau harapannya ya agar ditolong oleh si fulan dan si fulan, agar fulan tersebut ya mencintainya. Nah, ini termasuk rojak yang dilarang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam implementasi atau dalam mengimplementasikan sifat roja, di antara ulama salaf ada yang memberikan contoh. Ya, ada yang memberikan contoh. Ya, disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya ada seorang ulama itu yang melakukan qiyamul lail ya sampai 20 tahun. Ya, tidak pernah absen yang kita maksud. Jadi setiap malam beliau itu melakukan qiyamul lail terus tanpa absen, dengan harapan ya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini implementasi dari sifat roja. Karena sifat roja ini ya karena harapan, maka seorang tersebut harus benar-benar ibadahnya ini ditata betul-betul agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Ulama memberikan penjelasan ada perbedaan antara rojak dengan angan-angan, ya, di mana rojak dan angan-angan ini kan hampir mirip. Misalnya ngeten, jenengan misalnya kepingin nggadah mobil, ya, pengin punya mobil, ini kan juga keinginan. Tapi juga ada orang yang angan-angan, utawi misalnya kadang jenengan nggadai angan-angan kapan cah duwe mobil. Nah, jadi rojak dan angan-angan niki hampir mirip, hampir sama. Terus napa perbedaane antara rojak kalih angan-angan? Dipun sebataken kalih Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi hafidhallahu taala, annar rajaa yakunu ma'a badlil juhdi, amma tamanni fayakunu ma'al kasali. Nah, perbedaanipun antara rojak berharap kalian angen-angen, ya, ngarep-ngarep lan angen-angen, perbedaanipun inggih menika nalikane tiyang menika seorang itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh niku wau berharap ingin memiliki mobil, maka dia akan berusaha mencari rezeki, ya, yang halal agar mendapatkan mobil. Ini namanya rojak, ya, ada aksi. Berbeda dengan angan-angan. Angan-angan dia hanya berangan-angan tok. Berangan-angan agar memiliki mobil, berangan-angan agar bisa seperti ini dan seperti itu. Tapi tidak ada aksi, tidak ada tindakan, tidak mau ikhtiar. Ini namanya angan-angan, ya. Angan-angan yang kosong. Ini tidak diperbolehkan karena semuanya itu membutuhkan ikhtiar. Sama halnya dengan ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar berharap kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berharap tok, ya, berharap kepada Allah agar sholatnya diterima, tapi dia tidak mau memperbagusi sholatnya. Dia ingin sholatnya diterima oleh Allah tapi tidak memperhatikan syarat dan rukunnya sholat. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholatnya? Jadi kedah wonten usaha, harus ada usaha di samping kita berharap kepada Allah. Misalkan tadi berharap, ya, agar sholat kita diterima oleh Allah, maka perhatikan syarat dan rukunnya. Kita harus mengamalkan itu, berusaha agar harapan kita tercapai. Ketika harapan dunia saja pasti kita akan menempuh wasilah-wasilah agar harapan kita itu tercapai. Seperti di awal tadi yang kita contohkan, ketika ada orang tua yang menginginkan anaknya lulus, berharap agar nilainya bagus, maka akan mengerahkan segala cara, ya, membawa anaknya ke tempat-tempat bimbingan belajar, berharap agar anaknya bisa ngaji, berharap agar anaknya bisa menjadi wasilah amal saleh, amal jariah ketika orang tua sudah meninggal, dibawa ke pondok pesantren. Jadi ada usaha. Sama halnya dengan ketika kita berharap kepada Allah agar ibadah kita diterima. Ketika puasa kita meminta kepada Allah, berharap agar puasa kita diterima oleh Allah, apa usaha yang kita lakukan? Minimalnya adalah dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, agar meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, agar meninggalkan maksiat, meminimalisir maksiat dikala kita melakukan puasa, kalau kita berharap, ya, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya pasrah gitu saja, mboten pasrah bongkoan, tapi kedah wonten usahanipun. Nalikane siam misalipun niku wau ingkang kula contohaken, ketika berpuasa maka kita harus menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa.
Di saat kita berharap kepada Allah agar puasa kita diterima, maka kita harus berusaha mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sama halnya juga ketika kita berdoa menginginkan sesuatu kepada Allah, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mengijabahi doa kita, maka kita tidak boleh pasrah begitu saja. Yang penting aku sudah berdoa. Tidak bisa seperti itu. Tapi harus ada aksi. Harus ada ikhtiar. Apa di antaranya? Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi barang-barang yang diharamkan oleh Allah agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, rojak ini merupakan ibadah hati yang butuh untuk senantiasa kita latih, karena hati kita ini berbolak-balik. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hati manusia itu berbolak-balik, dia berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Maha membolak-balik hati manusia. Jadi karena itu marilah kita senantiasa untuk menata hati kita agar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar berharap kepada Allah dan melakukan hal-hal yang dapat menjadikan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seberapa pentingnya sih rojak itu? Rojak itu sangat penting sekali bagi kita. Ketika kita memiliki sifat rojak, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat rojak tersebut akan menjadi wasilah bagi kita untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan yang lain. Betapa tidak, misalkan tadi kita contohkan ketika ada orang yang sholat 2 rakaat qobliyah subuh saja, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita berharap kepada Allah agar mendapatkan itu. Nah, ketika kita niatnya ini benar, lurus, harapannya juga untuk itu, maka kita pasti akan termotivasi untuk melakukan ibadah lain. Sholat subuhnya berjamaah, qobliyah duhurnya tidak ditinggalkan, duhanya juga tidak ditinggalkan. Jadi ketika rojak itu sudah tertanam pada diri kita, maka akan menjadi wasilah agar kita ini senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti di situ Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan akan keutamaannya atau fadilahnya. Ya, sama halnya contoh kecil saja, ketika kita berhaji, kita pasti ingin menjadi haji yang mabrur. Ya, ingin diterima haji kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahun depan pasti ada keinginan kita untuk berhaji lagi, berhaji yang mabrur. Dengan harapan apa? Karena haji yang mabrur pahalanya apa? Surga. Pasti ada keinginan seperti itu. Keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecanduan berbuat baik. Ya, karena sudah tertanam rasa harapan tadi, mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat roja menjadikan wasilah bagi kita agar menggantungkan hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuahkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap kepada manusia itu terkadang menyakitkan. Terkadang menyakitkan. Kenapa? Kita misalkan berharap kepada si fulan karena hartanya kaya, hartanya kaya, atau anggota dewan.
Kita mengajukan proposal, harapannya dia memberi yang lebih banyak daripada yang lain. Tapi ternyata ya hanya sebagian kecil saja yang diberikan, akhirnya mengecewakan kita. Nah, ini adalah contoh kecil. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya hanya kepada Allah, maka hati kita ini akan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajukan proposal kepada siapapun itu hanya sebagai wasilah. Ya. Hanya wasilah. Yang meng-ACC hati orang yang kita beri proposal tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum memberi, ya berarti Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan kita. Belum memberi apa yang kita harapkan, tidak kecewa. Ya, tidak kecewa. Tapi kalau kita tadi berharap kepada manusia, pasti akan ada kekecewaan. Yang ketiga, di antara ya faedah daripada sifat roja adalah idharul ubudiyah min kibalil abdi wal hajati. Ketika sifat roja itu sudah tertanam pada diri kita, maka akan membuahkan atau akan menumbuhkan sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara ibadah maupun dalam perkara hajat, maupun dalam perkara kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, ya kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dulu kepada Allah, jangan berharap kepada manusia dulu. Minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru minta kepada yang lain, baru minta kepada makhluk. Yang berikutnya, sifat roja yang tertanam pada diri seorang hamba, maka akan menjadikan hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita benar-benar berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mencintai kita. Di mana harapan kita hanya kepada Allah, harapan kita hanya kepada Zat yang maha hidup, Zat yang maha berdiri sendiri, Zat yang maha memberi rezeki, Zat yang harus kita mencintainya melebihi kecintaan kita kepada makhluknya. Pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, ar-raja sababun min asbabi ziyadati mahabbatillahi fi qalbil abdi. Sifat roja yang tertanam pada diri seorang hamba akan menjadikan hamba tersebut semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Allah akan mencintai orang yang memiliki sifat roja karena berharap hanya kepada Allah, maka setiap orang yang memiliki sifat roja itu akan semakin bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa akan menjadikan orang itu semakin cinta kepada Allah? Karena dia merasa telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Diberi oleh Allah baqiyatus sholihat, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pasti akan menumbuhkan rasa semakin cinta kepada Allah. Kita minta apa kepada Allah diberi, tentu kita akan semakin cinta kepada Allah. Kita saja kalau meminta kepada orang lain dan diberi terus, pasti kita akan ada rasa cinta dengan orang tersebut. Masya Allah, orang itu setiap kali ada ya pengumuman masjid membutuhkan bantuan dan segala macam, dia pasti memberi. Ya, akhirnya pasti ya kita ya pasti takmir tersebut akan mencintai orang tersebut, itu pasti. Ya, karena itu sudah merupakan hukum sebab dan akibat. Sama halnya ketika seorang itu menyadari bahwasanya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada dunia, tentu harusnya menumbuhkan rasa
cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin cinta kepada Allah, karena semakin dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Faedah yang berikutnya, roja ya menjadikan seorang itu akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba diberi oleh Allah, berharap kepada Allah dan Allah memberinya, maka pasti akan terucap dari lisannya minimal adalah ucapan alhamdulillah. Jadi roja ya, harapan seseorang kepada Allah dan Allah memberi apa yang diharapkannya, akan dapat mengarahkan orang tersebut semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kemudian faedah roja yang berikutnya adalah sifat roja mengajarkan seseorang, mengajarkan kita agar bersabar dalam menunggu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak langsung diberi oleh Allah ya, pasti ada jedanya ya, pasti ya. Kita bukan seperti Nabi kita Muhammad SAW minta langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, pasti ada durasi waktu kapan Allah itu akan memberikan harapan kita. Nah, disitulah kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar sabar dalam menunggu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini butuh kesabaran. Kenapa? Karena apa yang diberi Allah itu lebih baik daripada apa yang kita butuhkan, sehingga butuh sabar ya, sehingga butuh sabar. Kalau kita dalam perkara dunia saja ingin membuat rumah yang bagus, terkadang ya sampai bekerja sampai tahunan, puluhan tahun, sampai terkadang kerja ke luar negeri hanya ingin berharap rumah yang bagus, rumah yang mewah. Itu pun kita sabar ya, sabar. Nah, sehingga ketika kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih bersabar lagi. Dalam perkara dunia saja kita membutuhkan kesabaran, apalagi dalam perkara akhirat, apalagi dalam perkara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya ya sifat sabar dalam menunggu apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya itu butuh yang namanya kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bagi orang-orang yang sabar. Bahkan orang yang sabar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala tanpa perhitungan. Misalkan ketika kita sakit, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesembuhan. Nah, kesembuhan itu ya tidak mungkin langsung instan, ada durasi waktunya. Nah, disitulah sekali lagi jamaah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Bersabar dalam menanti pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Semoga apa yang kita kaji pada kali ini memberikan manfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah secara umumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggantungkan hati kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.